Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang normalisasi data. Baik, kita langsung bisa masuk ke Word. Baik, di sini saya memilih struk belanja. Di sini datanya belum ternormalisasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database. Tujuan utama dari normalisasi database adalah yang pertama, menghilangkan dan mengurangi redundasi data. Yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang berikut, membuat tabel 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam suatu baris. Pada intinya, bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Contohnya, ketika kita ingin menghapus, mengupdate, atau menambahkan data peminjam, maka kita tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit. Baik teman-teman, yang berikutnya kita membuat tabel. Kita masuk ke insert, klik tabel 6x8. 6. Oke, setelah itu kita tulis di sini kode faktor. Kode faktor. Berikutnya tanggal, berikutnya kode barang, kode barang, yang berikutnya nama barang, harga, berikutnya nama barang, harga, kita tulis di sini yang pertama KD001, KD01, berikutnya KD001, berikutnya lagi KD001, yang berikutnya
KD 001, berikutnya KD 002, KD 002, berikutnya KD 002, berikutnya KD 003. Kita isi tanggal di sini. Baik, hasil dari normalisasi 1NF. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping atau tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Sekarang kita lanjut pada normalisasi 2NF. Baik, kita membuat tabel dulu. Oke. Kita ke insert, tabel 3 kali 8. Oke, yang berikutnya di sini kita tulis kode barang. Kode barang yang berikut nama barang, nama barang, yang berikut harga. Kita ketik yang pertama, barang 001, barang 002, barang 003, barang 004, barang 005, barang 006, barang 007. Nama barang Indomie goreng, Indomie goreng. Yang kedua Indomie goreng jumbo, Indomie goreng jumbo. Goreng jumbo. Yang berikut mie sedap goreng, mie sedap, mie sedap goreng. Yang berikut mie sedap soto, mie sedap soto, sedap soto. Yang berikut inter mie goreng, inter mie goreng. Yang
Yang berikut intermisotor, intermisotor. Yang berikut pop mie ayam, pop mie ayam. Harga yang pertama 2.500, 2.500. Yang kedua 3.000. Yang ketiga mie sedap goreng 2.500. Mie sedap soto harganya 2.300. Yang berikutnya intermie goreng 1.500. Yang berikutnya termisoto 1.500 juga. Berikutnya kopi ayam 4.500. Oke, baik, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya parti fungsional dependensi kepada prima key dalam sebuah tabel. Apa itu fungsional dependensi? Fungsional dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap prima key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF, tabel tersebut harus dipecahkan berdasarkan prima key. Oke, ini tabelnya. Dan hasil dari 2NF setelah dinormalisasikan 2NF, tabelnya terpecah menjadi dua sekarang. Tabelnya terpecah menjadi dua. Oke, sekarang kita lanjut pada tahap normalisasi yang ketiga atau 3NF. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependensi dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependensi? Transitive dependensi biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A sama dengan B dan B sama dengan C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependensi terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF, jika terdapat suatu atribut yang tidak jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada prima key, tetapi bergantung pada field, bergantung pada prima key, tetapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut tidak perlu dipisahkan ke tabel baru. Contohnya, ada pada atribut kitty. Kolom tersebut tidak bergantung langsung pada prima key atau kode faktor, melainkan bergantung pada kolom atau kode barang. Oke, mari kita buat tabel 3NF-nya. Membuat tabel 3NF. Kita ke insert tabel 123 123 3 kali 8.
kode barang. Yang pertama ada kode barang, kode barang. Yang kedua ada nama barang, nama barang. Yang ketiga ada harga. Pertama ada barang nomor 1, yang kedua ada barang 002, yang ketiga ada barang 003, yang keempat ada barang 004, yang kelima ada barang 005, yang berikutnya ada barang 006, berikutnya ada barang 007. Nama barang yang pertama ada Indomie goreng, Indomie goreng. Yang berikut ada Indomie goreng jumbo, Indomie goreng jumbo. Yang berikut ada mie sedap goreng, sedap goreng. Yang berikut ada mie sedap soto, mie sedap soto. Yang berikut ada indomie goreng, mie goreng. Berikut ada indomie soto. Yang berikut ada mie ayam. Baik, dari yang pertama di sini Indomie goreng harganya 2.500. Indomie goreng jumbo harganya 3.000. Mie sedap soto 2.500. Mie sedap goreng 2.500. Mie sedap soto 2.300. Indomie goreng 1.500. Indomie soto 1.500 juga. Mie ayam 4.500. Oke, kita buat tabel yang berikutnya. Oke, hasil dari normalisasi 3NF. Dari gambar tabel ini dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu detail barang, yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Kenapa di tabel detail barang terdapat kolom harga, padahal kolom harga sudah ada di tabel barang? Mari kita menjelaskan. Kolom harga pada tabel detail barang sudah digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah naik atau turun,
Harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah. Bayangkan jika kita tidak menambah kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah. Seiring berubahnya harga barang. Seperti itulah cara normalisasi database 1NF, 2NF, 3NF dalam contoh kasus normalisasi data struk penjualan. Kamu bisa mencoba normalisasi database dengan contoh kasus